Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 6. Di sini, kelompok 6 akan melaporkan hasil laporan berupa laporan profil anak dan rancangan produk AAC, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti, MPD, Dewi Rati Rapisa, MPD, dan Ibu Rona Wulandari, MPD. Anggota kelompok 6, di sini ada Amelia Novianti, Lutfi Anugrah, Muhammad Hafi Maulana, Nur Kholisah, Nurheni Aprilia Pratiwi, dan saya sendiri Putri Nova Amanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Istilah identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan, sedangkan asesmen dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya sebagai upaya untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkelainan yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Menurut Lerner, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Mulyono tahun 1998. Menurut Ainscow, pada tahun 1998, asesmen dilakukan berkenaan dengan pemberian informasi kepada sejawat atau teman guru, pencatatan pekerjaan yang telah dilakukan oleh anak didik, pemberian bantuan terhadap anak untuk meninjau kemajuan pembelajarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu identitas anak, nama Ataya Ramadan, tempat tanggal lahir Barabai 18 Agustus 2013, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, nama sekolah SLBN Negeri Kandangan, kelas 3 SD, alamat Muara Benta. Analisis hasil identifikasi anak. Jadi anak tidak mampu menjalani interaksi sosial yang cukup memadai, kontak mata sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik kurang tertuju, tidak bisa bermain dengan teman sebaya, tidak empati, tak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi yaitu tidak berusaha berkomunikasi secara verbal. Bila anak bisa bicara, maka bicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Sangat sering menggunakan suara aneh pada saat sudah bosan, yaitu mulai menggigit lengan tangan, dan memukul telinga terus-menerus dengan dua telapak tangan. Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang dapat meniru. Adanya suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada kelanjutan dari Hafi. Pada menyusun balok yang sesuai kesukaannya baru disusun, dan itu terus-menerus. Kalau diambil bakal melakukan memukul telinga dan menggigit lengan dalam minat dan kegiatan. Terpaku pada suatu kegiatan yang rutinitas yang tidak ada gunanya, ada gerakan-gerakan aneh yang khas dan diulang-ulang, seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian benda sebelum umur 3 tahun, yaitu dimulai dari 3 bulan, tampak adanya keterlambatan atau gangguan dalam bidang interaksi sosial, bicara, dan berbahasa.
dan cara bermain yang monoton. Kurang variasi, tapi anak selalu tersenyum kalau diberikan keinginannya. Jadi, seperti yang diterangkan di atas, anak mengalami gangguan yaitu autis, dikarenakan pada umur 3 bulan sudah didiagnosa jantung bocor dan mata katarak. Identifikasi menggunakan beberapa form, yaitu yang pertama ada form tentang informasi perkembangan anak, yang kedua ada form tentang data orang tua atau wali murid, yang ketiga ada form tentang instrumen asesmen bina diri anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada analisis hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi Ataya dalam pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Kandangan, mengalami berbagai permasalahan, antara lain yang pertama ada di perilaku. Perilaku Ataya dalam kelas maupun di rumah, anak sering tidak mau menuruti permintaan dari siapapun maupun orang tua, yaitu sering malas dan juga mengamuk kalau dianya enggan mau melakukan. Yang kedua ada perilaku stereotip atau khas pada Ataya seringkali membuat para guru dan anak lain di kelas bingung, seperti memukul telinga dan menggigit lengan. Yang ketiga ada komunikasi. Salah satu kesulitan Ataya adalah dalam hal komunikasi, di mana Ataya sulit berekspresi diri, seperti yang ditunjukkan anak yaitu melakukan kontak mata. Masih bisa 2 detik dan untuk mengambil perhatiannya sangatlah susah. Yang keempat ada interaksi. Ataya juga bermasalah pada perkembangan keterampilan seperti sosialnya, sulit berkomunikasi, tidak mampu memahami aturan-aturan dalam pergaulan, sehingga biasanya tidak memiliki banyak teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kondisi aktual anak. Kondisi yang nampak pada anak yaitu anak tidak bisa diajak lama-lama untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukainya. Kadang anak malah memukul telinga ataupun menggigit lengan di kedua tangannya. Anak sangat malas dalam melakukan tugas. Untuk anak sendiri masih belum bisa memegang pulpen, jadi harus dipegangkan oleh orang tua dan gurunya. Anak sering mengajak pulang dengan cara menutup resleting tas. Anak sudah dari umur 3 bulan, sudah didiagnosa mengalami bocor pada jantung, mata mengalami katarak, dan diharuskan operasi. Anak kadang suka keluyuran, dan apabila tidak dijaga, dia paling sering ke sungai. Dikatakan oleh orang tua Ataya bahwa anak tersebut sangat menyukai mie, hampir setiap hari makan mie, keriting, dan sayuran. Kondisi potensial anak dilihat dari kondisi anak yang sangat susah diambil perhatiannya, dan pada saat itu anak ternyata pada saat diberikan mainan atau puzzle, anak menarik atau tertarik. Dan dengan mudah pada saat main, anak mengingat tata letak apalagi warna yang disediakan. Anak lebih mudah menyusun bagian-bagian seperti warna, dia tidak melakukan kesalahan. Jadi pada saat melakukan asesmen anak balok pada balok mainan, diacak-acak warna dan anak bisa memisah sesuai susunan yang ada. Tapi hanya terbatas pada mainan yang disukainya. Maka dari itu nanti dibuatkan media yang cocok buat anak, yaitu media yang penuh warna dan juga memiliki bentuk yang mudah dipahami agar anak lebih tertarik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau disingkat dengan AAC. Yang pertama, fokus masalah anak. Jika anak menginginkan sesuatu, anak memberikan kode pada ibunya. Misal anak menginginkan susu. Yang anak lakukan akan memberikan cangkir pada ibunya tanpa mengeluarkan suara apapun. Jika keinginan anak tidak terpenuhi, anak akan mengambil sesuatu dan melemparnya. Itu menandakan bahwa anak sedang marah. Selanjutnya, jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Jenis komunikasi yang digunakan adalah dengan bantuan dan termasuk dalam kategori media high-tech. Karena media AAC yang kami buat merupakan sebuah teknologi aplikasi yang terhubung ke smartphone untuk memudahkan bukan hanya anak, tetapi juga orang tua, supaya lebih memahami bahasa ekspresif anak dalam menyampaikan sesuatu.
Selanjutnya, nama komunikasi alternatif dan augmentatif. Nama produk AAC yang kami buat adalah Hope Smart. Oke, selanjutnya. Tujuan pelaksanaan. Untuk memudahkan anak, tujuan pelaksanaan AAC adalah untuk memudahkan anak agar bisa mengungkapkan keinginannya. Aplikasi yang kami rancang tidak hanya memudahkan bagi anak, tetapi juga memudahkan orang tua agar mengerti dan tidak bingung saat menghadapi keinginan anak. Karena ada beberapa fitur menarik yang mencakup kegiatan sehari-hari, seperti gambar makan disertai dengan suara lapar, minum disertai dengan suara haus, gambar toilet disertai dengan suara mau pipis atau mau pup, dan gambar kamar mandi dengan suara mandi, dan sebagainya. Sehingga anak bisa mengungkapkan apa yang diinginkannya. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Ada 5 fitur penting yang dimuat dalam aplikasi tersebut, yaitu gambar makan dipencet saat anak merasa lapar. Setelah itu, audio aplikasinya mengeluarkan suara lapar atau mau makan. Gambar air dalam gelas dipencet saat anak merasa haus. Setelah itu, audio aplikasi mengeluarkan suara haus atau mau minum. Gambar toilet dipencet saat anak ingin membuang air kecil atau membuang air besar. Setelah itu, audio aplikasi mengeluarkan suara mau pipis atau mau pup. Gambar kamar mandi dipencet saat anak ingin mandi. Setelah itu, aplikasi mengeluarkan suara mandi atau mau mandi. Selanjutnya, gambar jari telunjuk dipencet saat anak menginginkan sesuatu. Di sana akan tersedia lagi gambar-gambar pilihan seperti buku, pensil, baju, celana, dan sepatu, dan lain-lain. Setelah itu, setiap pilihan akan mengeluarkan suara lagi sesuai gambar yang dipilih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini ada visualisasi komunikasi alternatif dan augmentatif atau disingkat AAC dalam bentuk gambar. Di sini ada contoh atau keterangan bagaimana kelompok kami menggambarkan atau merancang sebuah high-tech atau teknologi tinggi untuk mempermudah anak dalam mengatakan atau menyampaikan apa yang dia inginkan. Nah, di sini ada fitur penting 5 fitur penting yang bisa mempermudah anak dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama ada makan, mandi, toilet, minum, hal lain-lain. Nah, di dalam tombol hal lain ada beberapa fitur lagi, yaitu gambar buku, gambar baju, celana, sepatu, gambar rumah atau tempat tinggal, sepeda, gambar uang, dan juga gambar permainan. Jadi, fitur-fitur yang kami sediakan berguna bukan hanya untuk anak, tetapi juga orang tua sebagai mempermudahnya anak untuk berkomunikasi, bukan hanya juga untuk orang tua, tetapi juga keluarga di sekitar maupun orang rumah. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk yang menonton maupun yang ingin melakukan
Ya, baik itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.